Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Mubarok Fadilah, jurusan Sastra Inggris Fakultas Humaniora. Kali ini akan menjelaskan tentang materi resume PBAK Fakultas Humaniora di hari pertama. Yang pertama, materi 1, mengubah paradigma dari siswa ke mahasiswa, di mana mahasiswa disebut sebagai agent of change, agent of control. Mahasiswa harus bisa belajar how to do, how to survive. Resume materi PBAK Fakultas Humaniora. Materi pertama dibawakan oleh Dr. Halimi MPD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Malang. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Sistem perkuliahan 1. SKS atau disebut dengan sistem kredit semester. Beliau mengatakan bahwa kenapa disebut kredit? Karena mahasiswa tidak langsung mengambil sebanyak 150 SKS yang ada di perkuliahan, melainkan mahasiswa akan mengkredit sejumlah 150 SKS tersebut selama 8 semester. Yang kedua, beban studi perkuliahan yang tidak lain adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan selama 8 semester sejumlah 150 SKS. Ini juga bisa menentukan berapa lamanya perkuliahan mahasiswa. Yang ketiga, gelar. Setelah mahasiswa melakukan SKS yang sudah ditentukan, mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar. Gelar untuk mahasiswa sastra Inggris yaitu SS, sedangkan untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab yaitu SHUM. Sistem evaluasi. Beliau menjelaskan di UIN Malang ada beberapa evaluasi guna sejauh mana para mahasiswa menyerap beberapa matkul. 1. UTS dan UAS, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai dari UTS dan UAS ini akan menentukan IPK mahasiswa. Yang kedua, PKL atau praktek kerja lapangan, dilakukan mahasiswa sesuai dengan pilihan profesi masing-masing. PKL ini dilakukan saat semester 7 atau 8. Yang ketiga, komprehensif. Ujian dari semua matkul dari semester 1 sampai semester 7, ujian ini harus dilakukan mahasiswa guna untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Yang keempat, skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai bahan penelitian untuk mendapatkan gelar. Materi 2, Wakdek Bid Aub, Dr. Muasomah MPD. Fasilitas saat offline, wifi, ruang kuliah, perpustakaan, ruang SAC, home theater, auditorium, lab bahasa, galeri, seni, dan lain-lain. Lalu beliau membahas sedikit mengenai UKT, yaitu kita bisa melakukan banding di semester 3. Resume materi ketiga dibawakan oleh Dr. Galuh Nur Rohmah MPD MED selaku Wakil Dekan Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Alumni UIN Malang. Beliau akan menjelaskan sistem pembinaan mahasiswa dan kerjasama. Beliau mengatakan bahwa visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dalam Islam yang bereputasi internasional. Dari visi tersebut, beliau menambahkan mahasiswa akan memiliki cita-cita yang bermisi. 1. Misi tersebut adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Yang ketiga, mengembangkan jalur kepemimpinan. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi misi di atas, beliau menjelaskan 1. Memiliki kedalaman spiritual. 2. Memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Dilanjut program-program pembinaan dan pengembangan. 1. Peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. 2. Pengembangan penalaran dan keilmuan. 3. Pengabdian masyarakat. Dilanjut yang terakhir yaitu menjelaskan strategi umum pembinaan dan pengembangan. 1. Terprogram. 2. Sinergis. 3. Koordinasi kolaboratif. 4. Demokratis. 5. Bertahap dan berkesinambungan.
Materi 4 yaitu Kasubab TU, Bapak M. Asnam SEMM. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa layanan di Fakultas Humaniora, seperti layanan admin umum, yang melayani perihal surat, legalistir, peminjaman alat, dan ruang fakultas. Yang kedua, layanan keuangan, yang melayani semisal butuh dana secara omik. Materi di Zoom. Mahasiswa baru harus bisa memahami mengenai siakat, kuri, dan e-learning karena kita masih dalam keadaan pandemik. Lalu ada pada tanggal 4 akan diadakan pretest pukul 9.10. Pukul 9 sampai 10. Sosialisasi e-learning pada jam 10.30. Keprodi Bapak Ribu Wahyuda. Visi terwujudnya program studi sasing yang integratif dalam memadukan ilmu sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana yang ulul albab, mencetak sarjana yang relevan dan berbudaya sains yang tinggi. Profil lulusan utama akademik dan profesional di bidang bahasa dan sastra yang ulul albab. Pendukung, pengajar sastrawan, jurnalis, diplomat. Beliau menerangkan pula tentang SKS normal 4 tahun maksimal 7 tahun atau 14 semester. Di UIN Maliki ada bahasa Arab wajib bagi maba di semester 1 dan 2 dari jam 2 sampai 5 sore. Lalu wajib khatam 1 kali setahun dan wajib lulus ma'had. Materi Zoom oleh Bu Vinda. Siakat sistem of informasi, di antaranya yang bisa kita akses contoh nilai, KHS, KRS, data pribadi, dan lain-lain. Untuk login siakat menggunakan NIM dan password. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.